Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Insat ya. Jadi di video kali ini aku mau ngasih pembahasan nih untuk FR-FR yang sudah beredar. Karena untuk FR hari pertama dan hari kedua aku udah buatin videonya, dan di hari ini aku mau ngebahas tentang FR-FR tersebut gitu. Jadi misalnya kayak teman-teman yang dari kemarin udah request, Kak, tolong dong FR-nya ini tuh dibahas gitu, terus kayak ada jawabannya atau ada contoh soalnya gitu biar kami ngeh gitu. Oke deh, nggak apa-apa aku buatin, karena ya berusaha aja mensupport kalian semua. Kisi-kisi udah ada, FR udah ada, dan bahkan minta lagi jawaban FR, ya udah nggak apa-apa, aku kabulin selagi masih bisa. Oke teman-teman, tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat buat video kayak gini yang insya Allah bisa bermanfaat. Dan jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Kenapa? Karena biasanya di Instagram aku selalu aktif di situ. Biasanya sih kayak di Instant Story aku selalu ngasih informasi seputar CPNS gitu, updatean terbarunya yang gimana gitu. Kalian buruan aja follow untuk tahu berita terbaru tentang CPNS gitu. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, kita mulai untuk pembahasan part 1. Karena aku mungkin nggak bisa buatin dalam satu video karena FR-nya tuh banyak banget, sementara materi yang mau aku sajikan juga banyak gitu. Jadi aku bagi-bagi nih, ini untuk yang part satunya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia teman-teman, FR-SKB Kesehatan Umum. Nah, yang pertama visi misi Kemenkes, yang kedua program Nawacita, yang ketiga aspek fundamental SDGs. Nanti kalian marahin aku lagi gara-gara aku bilangnya SDGs. Oke, SDGs. Kemudian yang keempat tujuan cuci tangan, yang kelima alat kontrasepsi untuk pasangan yang tidak ingin punya anak dalam 5 tahun, kemudian alat kontrasepsi yang gak ada efek mual dan muntah, kemudian yang ketujuh imunisasi yang bisa diberikan secara bersamaan, yang kedelapan upaya PHBS keluarga, dan yang ke-9 PHBS keluarga yang tidak ada di sekolah, dan yang ke-10 efek penggunaan narkotika apa yang bikin merah, terus efek penggunaan narkotika apa yang bikin hati senang bahkan berhalusinasi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama visi misi Kemenkes. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan ngebahas visi misi Kemenkes untuk di tahun 2014-2019 karena beberapa FR dari teman kita mereka dapat itu untuk visi Kemenkes yang lama. Sebenarnya visi Kemenkes itu mengikuti visi pemerintah. Jadi saat pemerintah kabinet kerja itu pakai visi dan misi ini ya teman-teman. Oke, langsung kita bahas. Visi untuk Kemenkesnya, terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Oke, biar mudah mengingat, kalian ingat aja yang ada gotong royongnya. Itu biar supaya nempel gitulah ingatannya ya. Kemudian untuk misi itu dengan 7 misi pembangunan. Yang pertama, terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamalkan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif, serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Nah, untuk mewujudkan kualitas hidup manusia ini yang nantinya akan berkaitan dengan nawacita kesehatan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian yang kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Serta yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, ini adalah visi misi Kemenkes yang sebenarnya mengikuti visi misi kepemerintahan ya, untuk di tahun 2014-2019 pada Kabinet Kerja Jokowi JK. Oke, kita lanjut. Sedangkan untuk nawacita atau 9 agenda prioritas itu ada 9 poin teman-teman, sesuai dengan namanya, 9 agenda. Oke, yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Yang kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Yang keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Ini dia teman-teman, nawacita kesehatan ada di poin 5 ya. Dan yang keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Kemudian mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik. Yang kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Dan yang terakhir, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Itu dia teman-teman. Dan iya, aku mau ngajak kalian untuk join member program CPNS Mastery. Nah, fasilitasnya kalian bisa dapat pakai soal, kemudian materi e-book, tryout yang CAT, FR, dan lainnya gitu teman-teman. Jadi banyak banget fasilitas yang bisa kalian dapat. Dan cara daftarnya gampang banget, kalian tinggal klik link di setiap description box aku, itu link biru. Kemudian tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Pesanan Anda, kesehatan perawat, durasi 1 tahun. Nah, ini dia harganya 120.000, tapi tenang aja, kalian masukkan kupon kode Kartika, terus kalian apply, langsung dapat potongan harga 21.000. Kemudian kalian ketik aja nama, alamat email, password untuk login, nomor handphone, udah kayak gitu aja, kalian tinggal transfer sesuai total bayar. Nah, misalnya kalian mau nambah paket tryout lagi, kalian bisa daftar loh di SKB Ayo CPNS. Nah, linknya ada di deskripsi. Terus kalian tinggal login pakai email dan password kalian kalau sebelumnya ada, tapi kalau nggak ada, kalian daftar sekarang. Kalian klik beli paket. Nah, contohnya misalnya kalian mau beli paket perawat nih, kalian klik aja perawat, kemudian klik beli sekarang. Nah, dari harga 125.000 kalian masukkan kode referral, ketik aja Kartika, kalian akan langsung dapat potongan harga 26.000. Jadi harganya murah banget, cuma 99.000. Kalian beli sekarang ya. Nah, ini dia teman-teman, adalah aspek fundamental SDGs gitu. Nah, sebenarnya ini mudah mengingatnya karena beberapa pembahasan yang ada di grup Telegram juga teman-teman kita yang udah gabung itu mudah karena sudah mengingat aspek fundamental itu adalah 5P ini teman-teman. Nah, yang pertama people atau manusia, kemudian yang kedua planet atau bumi, yang ketiga prosperity atau kemakmuran, yang keempat peace atau perdamaian, dan yang kelima adalah partnership atau kemitraan. Nah, ini adalah aspek fundamental. Nah, yang berkaitan dengan tujuan SDGs ya, aku akan lampirkan nih satu persatu karena bentuk soalnya itu bervariasi. Ada yang dapat aspek fundamental untuk tujuan SDGs kedua gitu, apa gitu, mungkin kayak manusianya atau people-nya kayak gitu. Jadi ini langsung aku rangkumkan aja untuk aspek fundamental people atau manusia. Itu tujuan SDGs-nya itu ini ya teman-teman. Ada tujuan SDGs yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini kalian wajib tahu. Jadi kayak goals-nya SDGs itu kan ada 17 kan ya gitu. Jadi untuk aspek fundamental people yang pertama atau manusia itu ada pada 5 tujuan SDGs ini, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kemudian kita lihat nih di aspek fundamental planet atau bumi itu ada pada tujuan SDGs 6, 12, 13, 14, 15. Dan yang ketiga, prosperity atau kemakmuran itu ada pada tujuan SDGs 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, yang keempat, peace atau perdamaian itu ada pada tujuan SDGs ke-16. Dan yang kelima, partnership-nya atau kemitraan itu ada pada tujuan SDGs ke-17. Itu dia teman-teman. Oke, aku hapus dulu ini semua coretan-coretannya. Oke, ini selengkapnya teman-teman. Jadi biar mudah diingat untuk 5P ini tadi, planet, people, planet, partnership, peace, dan prosperity. Ini adalah aspek fundamental untuk tujuan SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini ada 17 goals-nya ya. Dan untuk kesehatan kita ada di sini, goals yang ketiga. Oke, kita lanjut ke FR yang berikutnya. Nah, ini dia teman-teman, kemarin banyak yang dapat soal tentang tujuan cuci tangan. Tujuan cuci tangan adalah mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sedangkan dari Wikipedia sendiri, tujuan dari cuci tangan adalah menjadi sehat saat perilaku dan pelayanan jasa sanitasi menjadi penyebab penurunan tajam angka kematian dari penyakit penular yang terdapat pada negara-negara maju.
Nah, sedangkan prinsip dari 6 langkah cuci tangan itu antara lain adalah hand rub itu dilakukan selama 20 sampai 30 detik. Sedangkan hand wash itu digunakan atau dilakukan selama 40 sampai 60 detik. Nah, 5 kali melakukan hand rub sebaiknya diselingi 1 kali hand wash. Ini adalah prinsip dari 6 langkah cuci tangan. Nah, 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO itu adalah yang pertama, tuang cairan hand rub pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kemudian yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok secara perlahan. Ini adalah 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO. Oke, kita lanjut ke keluarga berencana atau KB. Dan ini adalah FR yang didapat oleh salah satu teman kita dan dapat soalnya bentuknya kayak gini. Alat kontrasepsi untuk pasangan yang tidak ingin punya anak dalam 5 tahun itu apa gitu, kayak alat alkonnya gitulah, alat kontrasepsinya apa. Nah, yang benar itu adalah IUD atau intrauterine device. Nah, ini tuh kerangkanya terbuat dari bahan plastik berbentuk huruf T dan lama pemakaiannya itu 5 sampai 10 tahun gitu, teman-teman. Menetap kuat dan tidak berkarat dalam rahim. Jadi, alternatif untuk penggunaan alat kontrasepsi yang tepat untuk pasangan yang tidak ingin punya anak dalam 5 tahun, ya ini dia, teman-teman. Bentar ya, aku coret-coret dikit nih biar kalian mudah ingatnya. Ini dia. Jadi, IUD adalah alternatif yang paling pas untuk pasangan yang tidak ingin punya anak dalam 5 tahun. Nah, sedangkan ada juga nih yang dapat soal tentang keluarga berencana, alat kontrasepsi yang nggak ada efek mual dan muntah. Nah, yang nggak ada efek mual dan muntah, yang paling tepat juga adalah ini dia, IUD, karena IUD merupakan alat kontrasepsi yang nggak ada efek mual dan muntah. Sedangkan alat kontrasepsi yang ada efek mual dan muntahnya itu adalah KB hormonal gitu. Jadi kayak semua jenis KB kombinasi, pil progestin atau mini pil dan implan gitu. Jadi selain yang hormonal, ya yang paling aman ya IUD, supaya kalau misalnya kalian nggak mau kayak mual dan muntah gitu karena ada efek mual dan muntahnya gitu. Oke, wait, nah aku hapus dulu semua coretannya. Oke, kita lanjut. Nah, tentang imunisasi FR berikutnya. Nah, ada yang dapat soalnya ini penggunaan imunisasi apa sih yang bisa diberikan secara bersamaan. Oke, kita lihat tabel dari umur, jenis, dosis, lokasi, dan cara pemberian imunisasi itu sendiri. Nah, yang kalau kita lihat nih untuk umur 1 bulan itu yang dikasih imunisasinya BCG dan polio. Artinya BCG dan polio ini boleh diberikan secara bersamaan. Nah, kemudian untuk DPT, HB, HIB ini adalah jenis vaksin combo ya. Biasa sering karena dia kayak digabung DPT, HB dan HIB 1 ini combo 1. Kemudian DPT, HB, HIB 2 ini combo 2 dan DPT, HB, HIB 3 ini combo 3. Jadi, kalau dari tabel jenis imunisasi ini yang bisa diberikan secara bersamaan adalah aku coret-coret dulu. Ini dia boleh digunakan secara bersamaan ya teman-teman, BCG dan polio, karena dia diberikan juga pada umur 1 bulan secara bersamaan. Nah, kemudian imunisasi apa lagi sih? Yang kedua itu adalah imunisasi DPT dan polio. Ini boleh karena ini combo ya. Jadi selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ini selalu diberikan secara bersamaan gitu. Jadi misalnya kayak kalian ditanya mana imunisasi yang boleh diberikan bersamaan, BCG plus polio dan DPT plus polio itu boleh digunakan. Dan misalnya nih selain dari pertanyaan ini, di tabel ini sebenarnya udah aku rangkumin semuanya. Misalnya dari umur 0 sampai 24 jam, umur 1, 2, 3, 4, 9 bulan ini ada jenis imunisasi apa yang harus dikasih, kemudian dosisnya. Nah, untuk mengingat dosisnya biar kita nggak mudah lupa, sebenarnya dosis yang berbeda itu hanya di BCG ya. Kalau untuk 2 tetes ini kalian tahu lah, polio itu kan bukan disuntikan ya, jadi dia hanya diberikan secara oral 2 tetes. Nah, untuk yang lainnya itu rata-rata kayak hepatitis B itu 0, mili dosisnya, kemudian DPT
vaksin combo ini 0,5 mili juga, IPV juga 0,5 mili, campak 0,5 mili. Jadi dosisnya itu semua hampir sama 0,5 mili kecuali BCG 0,05. Jadi ini aja sih yang agak beda untuk dosis pemberian dari imunisasi. Kemudian untuk lokasi, hepatitis B itu di paha, kemudian BCG itu lengan kanan atas, polio itu di oral, udah jelas lah, ini kan diteteskan. Kemudian DPT HBHIB1 ini vaksin combo, ini tuh ada di paha untuk bayi dan lengan kanan untuk batita. Sedangkan IPV, lokasinya diberikan penyuntikan pada paha kiri, dan campak itu di lengan kiri atas. Dan cara pemberiannya intramuskular untuk hepatitis B, sedangkan BCG intrakutan. Untuk polio ya di oral tadi ya, pasti di mulut lah pemberiannya. Kemudian vaksin combo ini intramuskular IM, sampai IPV juga intramuskular, dan campak subkutan. Itu adalah cara pemberiannya. Jadi ya kalian wajib hafalin aja sih, karena takutnya bentuk soalnya bukan yang ditanya imunisasi yang bisa diberikan secara bersamaan, tetapi takutnya dari soal yang lain. Tapi kalau misalnya kayak tabel ini kalian udah di luar kepala, itu mudah deh. Kalau misalnya dapat soal yang kayak apapun ya bisa dijawab seputar imunisasi. Oke, kita lanjut ke PHBS di rumah tangga. Ini ada yang dapat soal, atau PHBS keluarga. Nah, 10 indikator PHBS di rumah tangga yaitu: 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. 2. Memberi bayi ASI eksklusif. 3. Menimbang bayi dan balita. Yang 4. Menggunakan air bersih. Yang 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang 6. Menggunakan jamban sehat. Yang 7. Memberantas jentik di rumah. Ke 8. Makan buah dan sayur setiap hari. Yang ke 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang ke 10. Tidak merokok di dalam rumah. Ini adalah merupakan 10 indikator PHBS di rumah tangga. Nah, ini aku mau ngasih contoh nih, prediksi contoh soalnya, karena ada yang dapat soalnya kayak gini, dia ingatnya kayak gini. Indikator PHBS keluarga yang nggak ada di sekolah, di PHBS sekolah. Jadi aku buatin nih soal yang menggambarkan atau kayak mengadaptasi dari FR tersebut. Berikut ini yang merupakan indikator PHBS keluarga yang tidak ada pada PHBS sekolah adalah: A. Cuci tangan, B. ASI eksklusif, C. Aktivitas fisik, D. Membuang sampah pada tempatnya, E. Menggunakan jamban sehat. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling benar? Oke, jawaban yang paling benar adalah B. ASI eksklusif. Karena indikator PHBS keluarga untuk cuci tangan itu di sekolah juga ada. Sedangkan untuk aktivitas fisik di sekolah juga ada ya teman-teman. Membuang sampah pada tempatnya, ini udah kelihatan nih gambar-gambarnya aku udah kasih. Cuci tangan, terus aktivitas fisik, buang sampah, ini ada di PHBS sekolah. Kemudian menggunakan jamban sehat juga ada di PHBS sekolah. Jadi jawaban yang merupakan indikator PHBS keluarga yang tidak ada pada PHBS sekolah ya ASI eksklusif, karena itu hanya ada di 10 indikator PHBS keluarga atau rumah tangga gitu. Oke, kita hapus dulu coretannya. Kita lanjut ke prediksi soal berikutnya. Nah, ini dia teman-teman, ada yang dapat soal itu tentang kayak penggunaan efek narkotika yang bisa bikin mata merah itu apa gitu. Jadi aku coba-coba nih buat salah satu soalnya itu kayak gini. Salah satu narkotika yang mempunyai efek penggunaan mata menjadi merah adalah A. Ganja, B. Putau, C. Heroin, D. Sabu, E. Morfin. Oke, kira-kira mana nih jawaban yang paling benar? Nah, jawaban yang paling benar itu adalah ini dia teman-teman. Aku udah cari nih dari dokter spesialis kedokteran jiwa, Dr. Danardi Sosro Sumiharjo, itu mengungkap setiap jenis narkoba yang digunakan pun memiliki efek yang berbeda-beda pada tubuh. Karena itu tanda-tanda seseorang kecanduan narkoba akan berbeda-beda juga tergantung zat yang digunakan. Nah, misalnya nih putau nih teman-teman, putau tandanya biasanya menjadi pendiam dan terkantuk. Nah, kalau dia nggak menggunakan putau, biasanya dia jadi sakau. Nih yang sering kita dengar nih, sakau. Itu kalau dia pengguna putau atau heroin. Kemudian untuk pengguna sabu, ini akan mengalami susah tidur, kemudian agresif dan mudah marah. Nah, misalnya mereka udah kecanduan dan saat itu nggak bisa menggunakan sabu, biasanya akan tidur terus-menerus selama beberapa hari. Wow, ini kalau udah kecanduan sabu ya, mengalami paranoid dan cemas yang berlebihan. Kemudian
Lain lagi nih yang menghisap ganja. Tanda-tanda pengguna ganja antara lain mata merah dan makannya banyak. Wah, udah ketahuan nih jawaban penggunaan efek penggunaan narkotika yang buat mata jadi merah itu adalah ganja ya teman-teman. Kemudian pengguna narkoba yang juga sering mengalami perubahan perilaku seperti mudah marah, agresif, dan ada pula yang mengalami halusinasi. Contohnya pengguna heroin, dia akan berpikir instan dan memudahkan segala cara yang diinginkan, yang dia harus dapatkan segera. Misalnya nih, pengguna heroin ini kerap membawa korek api, kemudian sendok patah, dan permen karet. Biasanya barang-barang itu digunakan untuk membakar putau atau heroinnya. Sedangkan untuk permen karetnya itu mereka ngambil bungkus aluminium foilnya untuk membakar si putaunya itu gitu. Jadi udah ketahuan dari penjelasan Dr. Danardi Sosro Sumiharjo ini kalau efek penggunaan narkotika mata jadi merah itu adalah ganja. Sedangkan untuk halusinasi itu adalah penggunaan heroin. Oke, kita balik lagi nih ke prediksi soal sebelumnya tadi. Jadi untuk salah satu narkotika yang punya efek penggunaan mata menjadi merah, jawaban yang paling tepat adalah A, ganja. Sedangkan untuk putau, heroin ini biasanya efek penggunaannya menjadi kayak berhalusinasi gitu. Oke teman-teman, kayaknya udah terjawab semua FR untuk part satunya ini. Semoga ini bisa menjadi gambaran soal buat teman-teman yang masih bingung kemarin, Kak. Ini kan masih nyebar FR aja, sementara aku belum tahu jawaban yang benarnya. Oke, aku buatin. Jadi ini udah aku buatin ya buat kalian, lunas ya. Jangan ditagih-tagih lagi. Dan kalian wajib nungguin pembahasan FR part 2, 3 dan seterusnya. Semoga bisa setiap hari update buat video ngebahas FR untuk teman-teman yang akan ujian. Oke teman-teman, kayaknya itu aja dulu yang bisa aku share ke kalian. Kalau misalnya kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.